Permisi Kak. Boleh masuk silakan duduk Kak. Iya Kak, makasih. Baik. Sebelumnya kakak sini naik apa kalau boleh tahu? Naik motor Kak? Naik motor. Iya. Alamatnya di mana kalau boleh tahu Kak? Alamat saya sebenarnya di Sirenja, tapi saya tinggalnya di Palu Kak, karena saya kuliah di sini. Oh, cukup jauh ya Kak? Iya Kak. Oke, sebelumnya mungkin kita boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sakina Rasido, saya sebagai konselor kakak. Jadi kakak bisa panggil Kak Sakina atau Ibu Sakina juga boleh? Iya Kak, boleh. Oke, kalau boleh tahu namanya kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Firda Kak. Firda. Iya. Jadi Kak Firda. Iya, Firda. Artinya Kak Firda datang ke sini karena membutuhkan saya, seperti itu ya Kak? Iya Kak. Oke, baik. Kalau boleh tahu Kak Firda datang sini infonya tuh dari siapa kalau boleh tahu? Dari teman Kak. Jadi dari temannya Kak Firda. Iya, seperti dia itu. menginfokan ke saya sehingga saya datang kemari. Oke, baik. Jadi Kak Firda datang ke sini untuk melakukan konseling seperti itu? Iya Kak. Oke, jadi Kak Firda tahu apa itu konseling? Tidak tahu Kak. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling. Jadi konseling itu pemberian bantuan oleh seorang ahli atau profesional terhadap konseli atau individu, yaitu kakak, untuk memberikan bantuan, pemahaman, dan bimbingan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kakak, seperti itu. Iya Kak. Nah, dan di sini kita juga ada asas, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Jadi Kak Firda itu diharapkan terbuka dan secara sukarela dalam menceritakan masalahnya. Dan Kak Firda juga tidak perlu takut kalau ceritanya itu bakal tersebar luas, karena di sini kita ada asas kerahasiaan, seperti itu Kak. Iya Kak. Dan juga kita ada kesepakatan waktu, yaitu 30 menit ke depan. Apakah Kak Firda siap? Siap Kak. Baik. Karena Kak Firda siap dan dilihat juga sepertinya Kak Firda sedikit bingung gitu, mungkin bisa diceritakan permasalahan yang Kak Firda alami. Oke. Nah, langsung saja Kak. Nah, jadi permasalahanku di sini Kak, saya tidak bisa kalau tidak pegang HP. Pokoknya kayak setiap hari, setiap detik, pokoknya HP terus saya pegang. Jadi kalau kayak jedanya itu cuman biasa makan, tidur. Jadi yang lain itu saya tidak bisa. Jadi kayak setiap aktivitas apa segala macam yang setiap hari saya lakukan itu kayak tidak luput dari pegang HP. Jadi bisa dibilang Kak Firda ini kecanduan gadget seperti Iya, itu Kak. Kalau boleh tahu Kak Firda sudah begini sejak kapan? Kalau sejak kapan? Iya. Sejak SMA Kak. Sejak memasuki bangku SMA kelas 1. Oh, di situ Kak Firda sudah diberikan akses untuk menggunakan HP seperti Iya, Kak. itu. Biasanya berapa jam dalam sehari Kak Firda bermain gadget? Kadang 18 sampai 20 jam per hari. Lama juga ya Kak? Iya Kak. Oke. Mungkin Kak Firda mempunyai alasan tersendiri kenapa bermain HP selama seharian seperti itu. Kalau alasan sih saya juga nggak tahu Kak sebenarnya. Cuman saya saya malas kayak bergaul, bukan bergaul sih, bergabung dengan teman-teman di sekitarku itu, kayak teman-temanku yang kayak kemana-mana bareng-bareng sama teman. Jadi saya kayak malas bergabung dengan orang. Saya pikir saya kayak lebih bagus, lebih kayak lebih ada waktuku di rumah, dan kayak lebih saya suka lagi di kamar, di main HP, apalagi kalau saya sukanya baca novel. Jadi kayak waktuku itu kayak terbuang di situ saja. Jadi saya malas kayak bergabung sama teman-temanku, ikut-ikut nongki begitu. Jadi begitu seperti itu ya Kak. Iya. Menurut kakak sendiri, apakah ada dampak negatif yang kakak Firda rasakan? Ada sih Kak. Kalau dari saya sendiri, saya tuh kadang susah tidur tengah malam. Nah, jadi biasa tidur juga kayak paginya itu kayak sudah lambat ke sekolah begitu. Jadi saya kadang tugas-tugas yang di sekolah itu kadang kayak tidak saya kerja. Jadi dampaknya itu, dan saya kayak emosi sendiri, gampang menangis. Kalau untuk lingkungan sekitarnya ada dampak tersendiri? Ada sih Kak. Kalau kayak dari lingkungan sekitar, kayak teman-temanku biasa itu kadang dia tidak kayak orang kayak bodoh amat sih sama saya, kayak tidak menegur saya terlalu, karena saya kan jarang kayak berkomunikasi dengan orang, kayak bergabung dengan orang. Jadi orang kayak malas sudah sama saya, saya kayak berpentingkan HP daripada orang begitu. Iya, jadi di sini Kak Firda bisa dibilang kayak terlalu begitu dengan bermain HP seperti itu. Jadi Kak Firda kegiatan Kak Firda terganggu, sampai hubungan antara keluarga dan teman sekitar juga itu jadi
renggang seperti itu, Iya, Kak. Baik, kalau boleh tahu apakah Kak Firda pernah melakukan beberapa hal untuk menanggapi masalah yang Kak Firda alami saat ini? Kalau sejauh ini Kak belum ada sih Kak, karena saya juga tidak tahu Kak bagaimana caranya supaya saya itu kayak tidak terlalu kayak kecanduan gadget sekali, kayak Baik. setiap hari itu pokoknya pegang HP terus. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan itu semua. Ya, oke. Jadi mungkin saya akan memberikan beberapa tips untuk Kak Firda. Apakah Kak Firda mau menerimanya? Iya Kak. Baik. Jadi mungkin tipsnya ini agak simple, bisa dibilang Kak. gitu. Mungkin Kak Firda bisa mengurangi jam bermain HP-nya. Mungkin 1 atau sampai 3 jam itu paling lama bagusnya bermain HP. Dan juga untuk mengisi kekosongan yang biasanya dipenuhi dengan bermain HP, itu biasanya Kak Firda bisa melakukan kayak kegiatan lain, mungkin aktivitas yang Kak Firda suka. Kalau boleh tahu Kak Firda suka apa? Kalau saya sih sukanya kayak baca novel, kayak setiap hari itu kayak baca novel yang kayak beda-beda judul begitu, kayak saya suka sekali. Oke, mungkin bisa diisi dengan itu atau tidak bisa dengan berkumpul dengan keluarga atau teman. Kan Kak Firda juga tidak bisa mengabaikan lingkungan sekitarnya Kak Firda kan. Jadi mungkin Kak Firda bisa lebih bergaul lagi ke teman dan keluarganya Kak Firda. Oke. Dan untuk permasalahan tidur, mungkin Kak Firda bisa olahraga, karena olahraga itu bisa membuat badan Kak Firda beraktivitas lebih banyak, dan malamnya Kak Firda membutuhkan istirahat, yaitu tidur dengan cepat seperti itu. Dan mungkin lebih baiknya sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur, Kak Firda itu tidak usah bermain HP seperti itu, Kak. Oke, begitu. Oke, apakah Kak Firda mengerti? Iya Kak, mengerti. Baik. Oke, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada Kak. Baik. Oke, jadi mungkin apakah kita boleh mengakhiri konseling pada sore hari ini? Boleh Kak. Baik. Oke. Bagaimana setelah melakukan konseling? Bagaimana perasaan Kak Firda? Saya cukup lega Kak setelah melakukan konseling pada hari ini, karena saya sudah bisa menceritakan permasalahan yang kayak saya pendam-pendam begitu, dan saya tidak tahu mau cerita sama siapa karena kayak temanku kayak sudah menjauhi saya. Jadi dengan adanya sesi konseling ini saya bisa tahu dan kayak bisa lega menceritakan kepada kakak, dan juga bisa mendapatkan solusi yang kakak berikan kepada saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Firda karena telah mempercayai saya untuk menceritakan permasalahan yang Kak Firda alami. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa mungkin ke pertemuan berikutnya. Oke Kak Sakina.